Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Baik. Oke, semoga hari ini kalian hadir dalam keadaan yang sehat dan semangat. Amin, amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di acara workshop Microverse dengan tema optimalisasi keterampilan Microsoft Office untuk penyusunan laporan PKL yang efektif. Sebelumnya, perkenalkan, saya Roihatul Jannah Ayunani Supriyanto yang akan memandu jalannya acara sampai selesai. Sebelum kita lanjut, saya mau perkenalkan dulu jargon atau slogan dari workshop kita hari ini. Jadi kalau saya bilang Microverse, kalian jawabnya gini. Klik-klik, asik. Oke? Paham? Oke, saya tes ya. Microverse, klik-klik, asik. Oke, nanti kita coba lagi di akhir ya. Kita tes lagi. Baik, sebelum memulai acara kita pada hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, penyampaian sambutan. Acara ketiga, penyampaian materi dan pelatihan. Acara kelima, dokumentasi. Dan yang terakhir, penutup. Mari kita buka acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Selanjutnya, penyampaian sambutan dari Ketua Kelompok KKN PLP 140, Riki Sanjaya Sihombing. Kepadanya kami persilahkan. Oke, makasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kan sudah ada jargon slogannya ya, klik-klik, asik. Nah, sangat luar biasa sih slogannya. Pertama-tama, sebelumnya saya Ketua KKN Kelompok 140. Izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata untuk kegiatan kita hari ini, yang dimana ada kegiatan pelatihan dengan tema optimalisasi keterampilan Microsoft Office untuk penyusunan laporan PKL yang efektif. Jadi kenapa kami harus mengambil program kerja ini, di mana itu adalah bentuk bukti nyata kami kepada sekolah untuk membuat sebuah program, karena kami menilai masih sangat penting nih, sangat dibutuhkan oleh siswa SMK Negeri 1 Samarinda untuk menyusun laporan PKL nanti supaya lebih bagus, mendapatkan tips dan trik dalam penyusunan yang bagus. Makanya itu kenapa sih Pak harus PM yang dipilih gitu ya kan? Karena memang PM adalah sebuah kelas yang terpilih dari banyaknya jurusan, karena saya yang juga yang menyampaikan kepada kakak-kakaknya, mending anak-anak saya deh. Anak-anak saya kayaknya lebih membutuhkan, lebih bagus gitu kan. Karena lebih mudah diatur daripada kelas-kelas lain menurut saya gitu. Jadi saya milih PM aja, saya bilang. Nah, jadi memang itu karena memang kelas dari jurusan PM lah yang terpilih untuk mengikuti pelatihan ini gitu. Kemarin tuh memang kami mau ngambil perwakilan doang dari setiap jurusan, tapi karena kami rasa cuma perwakilan doang, kami rasa itu kayak tidak membutuhkan banget, jadi kami langsung ambil satu kelas kayak gitu. Makanya terpilihlah jurusan PM. Dan pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas berkatnya lah kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat dan semangat. Dan pastinya saya di sini juga sebagai ketua sangat berterima kasih kepada adik-adik ataupun anak-anak didik saya yang sudah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan kita hari ini. Dan pastinya saya sangat berharap untuk bisa mengikuti kegiatan pelatihan ini, kalian bisa mencerna segala ilmu yang diberikan pemateri. Karena menurut saya mengikuti sebuah pelatihan itu sangatlah berharga bagi saya, karena dulu saya mengikuti pelatihan itu berbayar, tapi untuk kali ini itu gratis, secara gratis diberikan oleh pemateri yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi tolong dihargain, etikanya, sikapnya diperbaiki dengan baik, dihargain. Jangan takut berbicara, jangan takut bertanya kepada pematerinya, karena ini kan pelatihan ya,
bukan cuma menyampaikan sebuah materi kepada klien tapi tidak melatih klien. Tapi di sini kan kita melakukan pelatihan yang artinya mengajari mulai dari awal sampai akhir klien paham tentang bagaimana tips dan triknya. Dan tujuannya ini dari kegiatan ini yang pastinya kami bertujuan untuk klien itu dapat ilmu yang bermanfaat suatu saat ke depan. Karena nanti setelah klien selesai dari SMK ini, klien akan kerja ataupun kuliah, sangat penting penggunaan Microsoft Office ini diperlukan. Karena kalau di saat klien selesai dari SMK, klien nggak tahu ngapa-ngapain, nggak bisa Microsoft Office, ngapain gitu nah belajar capek-capek, tapi hal yang sangat sederhana kita nggak tahu gitu. Nah, jadi tolong dicerna, dipahami. Jadi saya minta kerjasamanya dengan baik-baik. Jadi di saat kalian memahami dan apa yang harus kalian dapatkan diimplementasikan dalam kehidupannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita masuk ke acara inti yaitu penyampaian materi. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita pada hari ini. Baik, beliau bernama Rahmanuddin, lahir di Makassar 30 Mei 2023, dengan riwayat pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, SMA Negeri 4 Samarinda, dan sekarang sedang berkuliah di Universitas Mula Warman Samarinda. Memiliki hobi bermain sepak bola, fotografi, bermain game, dan desain grafis. Beliau juga memiliki banyak prestasi di bidang organisasi, diantaranya Ketua Ikatan Remaja Langgar Al-Hijrah 2020 sampai 2023, Staf Departemen Minat Bakat Himapkom 2023 sampai 2024, Kepala Departemen Humas Himapkom 2024 sampai 2025, serta Ketua Panitia Mikro Tikfest 2023. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan tepukan yang meriah pemateri kita pada hari ini, Kak Rahmanuddin. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di ruangan ini, dibantu dari kakak-kakaknya melaksanakan kegiatan pelatihan terkait Microsoft Word dan Excel. Jadi kenapa kakak-kakaknya ngadakan ini itu buat kalian juga, supaya kalian bisa punya bekal ketika kalian PKL, ketika kalian bekerja, ataupun nanti kalian kuliah. Kita akan belajar terkait dasar-dasar dari Microsoft Word dan Excel. Kenapa sih dasar aja? Karena pasti ada kunci dulu. Kita harus buka dari dasarnya dulu. Kita nggak bisa langsung paling atas. Jadi kita mulai dari dasar dulu. Kita akan pelajari, nanti kita praktekkan. Nah, yang pertama, antarmuka. Mengenal antarmuka Microsoft Word, tampilan awal. Jadi ketika kalian membuka Microsoft Word, apa sih yang kalian dapatkan tampilan awalnya adalah blank dokumen atau dokumen kosong. Anggap ini sebagai kanvas kosong tempat Anda akan mulai berkreasi. Jadi ketika kalian membuka Word, kanvas kosong itu akan menjadi poin penting di kalian akan berkreasi apa yang akan kalian isi dalamnya. Lalu ada ribbon, pusat kontrol. Di bagian atas terdapat ribbon, serangkaian tab seperti home, insert, layout, dan lainnya. Setiap tab berisi grup-grup perintah yang relevan. Seperti yang ada di gambar ini, ada seperti mailing. Nah, ini perintah-perintahnya nih. Nah, lalu ada fitur penting di Microsoft Word. Nah, yang pertama di sini ada tab insert, kreativitas visual. Gunakan tab insert untuk memperkaya dokumen Anda, tambahkan gambar. Untuk visualisasi, sisipkan tabel untuk data terstruktur atau bahkan grafik untuk presentasi yang lebih dinamis. Nah, di sini ada table layout, pengaturan halaman. Memungkinkan Anda mengontrol tata letak, fisik dokumen, sesuaikan margin agar sesuai dengan kebutuhan cetak. Ubah orientasi halaman menjadi potret atau landscape, dan atur spasi antar paragraf untuk keterbacaan yang optimal. Terus yang terakhir itu menyimpan dokumen Anda. Jadi ketika kalian membuat sebuah dokumen, kalian nggak mungkin ngerjain aja tapi nggak disimpan. Nanti pas dicari kalian nggak buat ulang lagi berarti.
Nah, makanya pastikan pekerjaan Anda aman dengan fungsi save dan save as. Save dan save as ini sebenarnya sama, cuman yang biasa digunakan untuk save as itu untuk menyalin data. Jadi ketika kalian ada mengubah data, isi data kalian, dokumen kalian, kalian bisa menggunakan save as. Dan kalian juga bisa langsung membuat file itu menjadi di PDF. Jadi kalian nggak perlu convert dari Word ke PDF. Di Microsoft Word itu bisa langsung ke PDF. Lalu ada tips membuat dokumen profesional nih. Yang pertama sini gunakan style dan heading. Nah, manfaat style dan heading ini. Nah, mungkin untuk heading ini biasanya tulisan seperti bab 1 di bagian atas. Itu biasanya menggunakan tulisan heading. Kenapa sih menggunakan tulisan heading? Supaya nanti kita bisa menggunakan fitur daftar isi otomatis. Jadi kalian nggak perlu bikin daftar isi itu, ketik satu-satu. Nah, lalu ada sisipkan header dan footer. Header dan footer itu di bagian atas biasanya untuk menaruh judul halaman, judul dokumen, atau nomor halaman. Nah, lalu ada daftar isi otomatis. Dengan menggunakan heading style, Anda dapat dengan mudah membuat daftar isi otomatis. Fitur ini akan memperbarui dirinya sendiri setiap kali Anda mengubah dokumen. Nah, di sini ada sedikit juga perubahan. Saya mau kasih tahu antara perbedaan tulisan yang di sini dan di sini. Kalian bisa lihat lebih rapi mana antara yang ini dan ini. Yang ini daftar isi. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan rata kiri kanan di sebuah Word juga. Nah, di sini ini menggunakan rata kiri, sedangkan ini namanya justify, rata kiri kanan. Makanya tulisan yang di samping ini rata, sedangkan ini tak beraturan. Ya kan? Nah, coba sekarang kita buka Microsoft Word-nya. Ke Microsoft Word-nya, new dokumen, itu aja new. Nah, black dokumen. Mana sudah semua? Ada yang nggak bisa kebuka Word-nya? Sudah? Nah, seperti tadi yang saya bilang, tampilan awal yang akan kalian dapat itu adalah kertas putih kosong. Dan di sini kalian akan berkreasi, membuat sebuah mungkin artikel ilmiah, karya tulis ilmiah, atau bahkan hal simpel biasanya di sekolah itu makalah. Jadi membuat tulisan dalam Word itu nggak semudah itu sebenarnya. Tapi kita banyak bikin asal-asalan. Sama, saya dulu juga awalnya bikin, yang penting asal jadi. Nggak perlu ada style-style kayak gini. Nah, nyatanya di Word itu kita perlu style supaya orang itu minat membaca sebuah isi dalam tulisan itu. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah membuat margin terlebih dahulu. Kalian bisa ke layout, buka layout, buka layout. Sudah dibuka layoutnya? Nah, di sini ketika kalian mau membuat sebuah tulisan, perhatikan juga dulu untuk bentuk kertasnya itu kalian mau model landscape atau potret. Di sini saya mau menggunakan model potret. Berarti yang kita pakai nih, yang bagian orientation di atas ini kalian ubah ke potret yang modelnya masih landscape. Sudah? Nah, untuk mengatur sebuah margin, kita bisa pilih yang di bagian ini. Di bagian margin. Sudah? Nah, margin yang paling sering digunakan di dunia kerja ataupun dunia perkuliahan itu yang ini yang paling atas, 4433. Kalau belum ada di situ, kalian bisa custom, ubah. Di bagian bawah ini ada tulisan custom margin.
Kalian bisa custom margin ini. Kalau sudah kalian klik, nah ubah seperti ini. Yang sebelah kiri 4 cm, 4 cm, sebelah kanan 3 cm, 3 cm. Kenapa? Ubah jadi 4 cm, 4 cm, ini 4, ini 4. Ini kan 2,54 diubah jadi 4. Iya, ini sebelah sini semua 4, di sini 3. CM-nya jangan ketinggalan ya. Mana? Semuanya sudah? Nah, kalau sudah kalian klik OK. Kita kembali ke home. Kembali ke home. Sekarang kalian ketik nama kalian. Sembarang, nama panjang kalian atau nama panggilan kalian. Sudah semua? Ketik nama kalian. Ini ubah jadi senti. Hapus dulu itu 1. Ya, 4 cm. Ini juga. Ini juga 3 cm. Ini hapus sekali. Sudah. Hapus sekali. Ya. Apanya? Benar sudah ya. Nah, ini nge-lag anunya, bukan jaringan. Ini memang komputernya yang nge-lag. Ditungguin aja dia, muter dia tuh. Sudah semua nulis namanya? Nah, di sini kan tulisannya kalian kan pasti pakai Calibri di atas. Kalian lihat font di atas kalian itu menggunakan Calibri. Kalian blok tulisannya, terus ubah ke Times New Roman. Times New Roman. Times New Roman. Oh, nggak apa-apa itu. Silang aja itu. Di ujungnya tuh sana, silang. Sudah berubah jadi Times New Roman? Saya minta kalian ngubah itu Times New Roman karena format paling sering digunakan di sebuah tulisan dokumen itu, kita menggunakan Times New Roman. Tapi Word itu bawaannya adalah Calibri. Kenapa Times New Roman? Ini adalah tulisan buat formal. Biasanya paling sering digunakan adalah Times New Roman. Nah, tadi kan saya sempat bilang buat heading. Nah, kalian blok lagi tadi tulisan nama kalian. Dari tadi. Oh, mutar dia komputernya ini. Yang ngesak. Sabar ya. Komputernya kurang diperbaruin. Komputer banyak yang nge-stuck. Ini punya cowok.
Sudah semua blok namanya? Nah, terus kalian pilih bagian ini yang heading, tulisan heading 1. Cari tulisan heading 1. Ada nggak kalian dapat? Ada heading 1? Sudah? Yang judul 1. Ya. Hah? Ini memang gini. Iya, nanti saya jelasin kenapa bisa begitu. Sudah semua? Klik heading 1-nya. Tulisan kalian beda kan sama saya? Kalian warna biru? Saya warna hitam. Nah, kenapa saya sudah warna biru dan langsung ke tengah? Karena saya sudah modify. Jadi kalian yang heading ini kalian klik kanan, terus modif. Yang headingnya tadi itu kalian klik kanan, terus klik kanan yang ini, ya. Nah, terus modify, ya, ya, dimodify, klik kanan, modify. Stuck lagi, sabar ya. Sudah, kalian samakan kayak yang di depan. Warnanya diubah warna hitam. Terus di tulisannya, fontnya diubah jadi Times New Roman. Times New Roman. Ya. Ukurannya tetap 16. Nah, terus yang di bawahnya buat dia di tengah. Ya. Langsung. Kamu edit lagi tadi warna biru ya. Sudah semua? Kalau sudah di oke. Kalian oke kalau sudah? Berubah tidak tulisan sebelumnya sama yang sekarang? Nah. Ini akan jadi poin penting kalian buat bikin daftar isi. Jadi kalian nggak perlu bikin daftar isi nanti tuh ketik satu-satu lagi. Anggap ini sebagai, nama kalian ini sebagai bab 1 lah, ya kan? Nah, kalian enter, ke bawahkan lagi tulisannya, lalu ke reference. Reference, sudah? Sudah semua? Kalian pilih table of content. Table of content paling pojok kiri atas. Pilih yang pertama. Ya. Sudah semua? Ada yang belum? Nah, oke, sudah? Nih, kalian sudah bikin sebuah daftar isi. Jadi kalian nggak perlu tuh ngetik satu-satu lagi pakai bab 1 titik halaman. Capek, nanti kalian bakal ganti satu-satu. Tapi sekarang ini berubah. Kalian bisa ini jadi otomatis. Jadi ketika kalian nanti nambah-nambah halaman, yang kalian lakukan itu cuman ngupdate tabelnya aja. Nggak perlu bikin daftar isi baru lagi. Nah, di sini kan halamannya halaman 1. Nah, semisal kita mau bikin lembar pertama ini sudah jadi halaman 3 atau 2.
kita bisa klik di atasnya. Klik di atas kertas kalian. Ya, di atas itu klik 2 kali. Diklik 2 kali, diklik 2 kali. Sudah? Nah, terus kalian ke page number. Yang di atas. Page number. Sudah page number, lalu ke format. Format page number. Sudah? Nah, sekarang kalian isi di bagian startup nih. Isi dari halaman 2. Halaman 2. Kalian oke? Belum ada muncul halamannya? Kenapa? Klik ini. Nah. Terus ini nomor halaman. Nah, terus format. Format bawahnya lagi. Yang formatnya itu klik. Nah, itu diubah. Ayo kah? Apanya yang nggak bisa? Kita belum ngisi memang nomornya. Nah, kalian sudah ubah kan? Kalian klik yang lagi page number lagi. Kalian klik page number, terus yang top. Yang paling atas top, terus pilih yang kedua. Sudah ada? Gini. Nih, kamu sudah edit belum nomornya? Nah. Yang bawah tuh isi nomor 2. Sudah ada yang nggak bisa? Bisa? Bisa, Pak. Sudah bisa? Masih nge-stuck? Nanti join temannya aja dulu. Join temannya. Oke, sudah semua? Nah, kalian kembali lagi ke halaman kalian. Yang ini. Kalian klik lagi. Nih, kalian klik daftar isi kalian. Sampai ada muncul tulisan di atas seperti ini. Sudah? Terus kalian klik update table. Ini langsung di oke aja. Apa yang berubah di situ? Ini bikin ini sudah kamu blok jadian heading tadi ya? Udah. Kenapa? Klik ininya. Ya, itu klik. Nah, itu muncul update table. Oke.
Ya, update tabel. Sudah? Yang lain? Sudah berubah semua halamannya? Dari 1 ke 2? Nah, jadi ketika kalian tadi menggunakan heading tadi, itu sudah membuat daftar isi otomatis. Di heading itu ada 3. Ada heading 1, heading 2, dan heading 3. Heading 1 itu biasanya digunakan untuk bab pokok pembahasan. Sedangkan heading 2 itu subbab. Dan heading 3 itu biasanya bagian isi. Biasanya kayak poin 1.1 itu menggunakan heading 1. 1.11 itu menggunakan heading 2. Nah, yang 1.111 itu biasanya menggunakan heading 3. Nah, jadi ketika kalian sudah menggunakan heading, daftar isinya enak dibikin. Jadi kalian nggak perlu ngetik lagi titik-titik sepanjang ini. Satu-satu, manual. Nah, adanya tadi kegunaan heading itu seperti itu. Nah, di bagian atas ini konten ini kalian bisa hapus. Yang kontensnya itu kalian bisa hapus. Kalian nggak ada ngetik kontens kan? Ya, nggak ada. Nah, kontens itu bawaan dari Word-nya sendiri. Jadi ketika kalian bikin daftar isi otomatis, kontens itu bakal ada. Nah, ketika tapi kalian mengupdate tadi tabel kalian, yang terubah cuman halaman. Karena kalian update halaman page-nya aja. Nah, kenapa tadi saya minta kalian ke halaman 2? Karena biasanya sebuah karya tulis itu bagian awalnya pasti sampul. Nggak perlu dikasih halaman. Nah, makanya kita langsung lompat ke halaman 2 atau 3. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Oh, kamu belum ganti halaman kali? Sudah kamu format lem? Sudah tadi dibantu Bapak. Belum. Ulang berarti. Tulis 2. Bahasa Indonesia kan ya? Jangan sama orang Ya. Dia kan ngetik terus apa ini jadi? Sebelum itu, mana ke tengah dia? Mana ya? Mana mas? Maaf ya bu. Bapaknya juga belum ganti, Pak. Ya kan? Sebentar ya. Enggak ada namanya ini. Sudah?
Nah, sekarang coba kita bikin sebuah tabel. Kalian pergi ke insert. Insert. Kalian pilih table. Kita bikin 3 kali 5. Yang table tadi kalian bikin ini 3 kali 5. Sudah? Sudah? Marginnya kayaknya nih. Apa ini sudah? Natural. Cuma bikin tabel. Ini kalian buat gedekan tabelnya, kalian pilih yang paling pojok sini, kalian tarik. Nggak usah terlalu gede. Sudah? Nah, di tabel ini biasanya kan di bagian atas itu kan bakal jadi tulisan judul tabel kan. Nah, sedangkan di sini ada 3 tabel. Kalau kalian isi pasti satu-satu. Caranya supaya kita ngisi ini sekali langsung 3, kita jadikan satu ini. Kalian blok 3 ini di atas. Kalian blok. Sudah kalian blok? Lalu ke tabel layout. Tabel layout. Sudah ke tabel layout? Kalau sudah, pilih ini, margin cell. Klik. Ya. Tabel kalian jadi satu panjang kan? Nah, biasanya tabel itu kita gunakan seperti ini. Jadi di bagian atas itu akan diisi sebagai judul tabel. Buat apa sih tabelnya ini? Semisal kita bikin ini tabel data buku. Kalian tulis data buku. Yang layoutnya klik, ya. Ya. Sudah? Kalian tulis data buku. Nah, di sini kan tulisannya di sebelah sini nih. Kita mau tulisannya itu ada di tengah supaya bagus ya kan? Nah, kalian blok tulisannya. Sudah kalian blok tulisannya. Nah, di bagian sini kalian klik. Nih di bagian atas. Sudah? Kenapa? Kamu bingung sendiri sama laptopmu? Ini tata kabel bahasa Indonesia. Terus gabungkan sel. Sudah? Semuanya ada di tengah? Sudah ada di tengah semua?
Ada yang belum? Aman? Sudah semua? Nah, ini kan warnanya kita pakai hitam putih nih. Orang bakal bosan bacanya, cuman kertas hitam putih begini. Kita bisa warnain. Anggap kita ngambil judulnya. Kita ambil judul, nama kita. Nah, terus pilih bagian sini. Kalian kembali ke home, pilih nih. Yang di atas ini. Kalian pilih aja, sembarang. Sudah? Ya itu. Sudah? Ada yang belum? Sudah semua? Nah, ini untuk yang saya bilang tadi, kalian bisa berkreasi dengan dunia kalian sendiri. Ini adalah salah satu kreasi. Ketika kita mau bikin supaya lebih menarik nih tulisan kita, masa cuman hitam putih, bakal bosan dibaca orang. Nah, jadi kita bikin warna. Nah, terus di sini ketika kalian mau menandai sesuatu, kalian cetak, pasti kalian stabilo kan? Nah, di Word itu kita bisa langsung stabilo. Ini kita blok lagi. Sudah? Terus pilih yang di sebelahnya tadi stylenya. Yang ini. Kalian klik. Boleh. Nah, warna bawaan yang di kalian itu pasti warna kuning. Kalau mau ubah warna di sebelahnya, yang ada tulisan panah tuh. Yang tanda ke bawah. Sudah? Sudah? Laptop ini. Sudah? Ada yang nggak bisa? Sudah? Nah, kalian blok lagi coba tulisan kalian, nama kalian. Kalian blok nama kalian lagi. Terus pilih bold yang di atas. Ya, kalian bold. Ada yang tahu bold itu apa? Nah, ya, jadi untuk buat tulisan biasanya tuh kan bagian judul itu ditebalkan dari yang lain. Nah, kita bold. Nah, di sebelah bold itu ada tulisan I. Nah, itu namanya italic. Biasanya ini digunakan itu untuk bahasa asing. Jadi ketika kalian mengerjakan segala sesuatu ada bahasa asing dalamnya, italic ini digunakan supaya tahu itu bahasa bukan bahasa Indonesia. Nah, terus ada underline. Ini biasanya untuk menggarisbawahi poin penting dalam sebuah tulisan kalian. Kalian bisa pakai itu secara bersamaan, tiga-tiganya. Hasilnya bakal seperti ini. Sudah tebal, miring, terus digaris bawahin. Nah, jadi ketika nanti kalian ngerjakan segala sesuatu, ada poin penting nih. Di situ kalian bisa garis bawahi langsung.
Jadi tidak perlu kalian cetak dulu baru kalian garis bawahin. Jadi kalian bisa langsung garis bawahin. Sudah semua? Nah, sekarang kita lanjut ke depan. Kita lanjut ke depan. File yang kalian dapat tadi itu, coba kalian simpan. Tahu cara nyimpannya? Save di file. Di file ada tulisan save. Save aja. Save as sama save itu memang sama, cuman biasanya save as itu digunakan ketika kalian ada mengubah data di dalamnya. Ya, kalian simpan aja di dokumen. Kalian harus perhatikan ketika kalian menyimpan data dokumen kalian harus tahu tempatnya di mana. Jadi ketika kalian butuh data itu lagi, dokumen itu lagi, kalian tahu di mana tempatnya yang harus kalian cari. Jangan langsung disimpan-simpan aja, kalian langsung enter. Nggak tahu di mana kesimpannya, kalian bakal pusing sendiri nyari lagi. Jadi diperhatikan ketika kalian nyimpan segala sesuatu itu harus ada tahu tempatnya di mana. Sudah semua kesimpan? Kalau sudah kalian keluarkan aja Word-nya, silang. Sudah? Disilang? Kalian buka folder kalian, coba cari data kalian, ada tidak? Kalian disimpan. Ada? Sudah ada? Oke. Kalau sudah ada, kita kembali ke depan, perhatikan depan lagi. Oke, kita lanjut ke Microsoft Excel. Jadi, Word itu kita belajar dasarnya. Jadi, dasar-dasar yang tadi kalian dapat itu adalah sebuah dasar-dasar di Word. Pentingnya dasar-dasar di Word itu buat kalian, bekal kalian juga. Jadi, harus bisa buat halaman, harus bisa buat tabel, harus bisa buat heading, itu buat kalian. Nah, terus kita ke Microsoft Excel. Apa sih bedanya Microsoft Excel sama Word? Bedanya, ya, tahu? Apa bedanya? Word itu tuh aplikasi pembuat kata, terus kalau misalnya Microsoft Excel tuh pembuat apa? Oke, betul. Jadi Microsoft Excel itu lebih sering digunakan untuk membuat data angka, berupa angka. Nah, di sini untuk tampilan awal, kalau di Word tadi kalian dapat tampilan awalnya adalah lembar kosong, kertas putih. Sama, di Excel juga begitu, cuman bedanya dia berbentuk tabel. Nah, lalu di ribbon Excel, nggak beda jauh dari Microsoft Word, cuma perbedaan ada di sini, formulas dan data. Di Excel ada tambahan formulas dan data. Nah, lalu ada fungsi dasar Microsoft Excel, memasukkan data dan navigasi. Cukup klik pada sel dan ketik data Anda. Gunakan tombol panah atau tab untuk berpindah antar sel. Pelajari cara memilih beberapa sel atau kolom untuk pengeditan massal. Lalu ada rumus. Nah, ini adalah dua rumus paling penting yang harus kita kuasain di Excel. Kita nggak perlu banyak rumus di Excel, tapi dua rumus ini adalah rumus yang paling penting kita harus tahu. Apa sih sum itu, apa sih average? Sum itu biasanya untuk menyumlahkan data. Jadi ketika data kalian banyak, kalian buat notalin data semua itu, kalian bisa pakai rumus sum. Jadi di sini rumus sumnya itu sama dengan sum dalam kurung data kalian tarik. Nah, terus average itu nilai rata-rata. Jadi kalau data kalian banyak, semisal guru mau melihat rata-rata kalian di rapot, dia nggak perlu ribet. Jadi tulis saja data kalian semua, tinggal dia average, tinggal dimasukkan rumus average, terus tarik data kalian, bakal muncul hasilnya. Lalu ada grafik sederhana. Jadi di Excel itu kita juga bisa bikin grafik. Jadi semisal kita punya data 50-50. Nah, itu kita bisa bikin grafik seperti pie chart atau bar chart yang bulat, berwarna biasanya dua warna. Seperti itu kita bisa bikin di Excel. Nah, lalu mengolah data dengan Excel. Ada sortir dan filter. Gunanya sortir ini untuk mengurutkan data berdasarkan kriteria tertentu. Semisal, kalian nama-nama di kelas, nama-nama absensi kalian di kelas tak berurutan. A sampai Z itu tidak berurutan. Kalian bisa menggunakan sortir ini supaya dia berurutan dari A sampai Z. Atau data angka dari 1 sampai 100 lah. Nah, terus filter. Ketika kalian mau nyari data yang betul-betul kalian tentukan, misal data kalian sendiri.
Semisal saya butuh data nama saya sendiri, saya ketik nama saya Rahman. Yang muncul akan cuma Rahman. Yang lainnya nggak ada. Nah, lalu ada formula if. Ini biasanya digunakan ketika kalian, ketika guru juga tuh menggunakan buat nilai rapot kalian, lulus tidaknya kalian. Jadi mereka menggunakan seperti ini nih. Logikanya adalah, jika penjualan di atas target, tampilannya sukses. Tapi jika tidak, perlu dipeningkatan. Seperti itu. Jadi logikanya kalau di kalian, biasanya guru tuh jika nilai kalian di atas KKM, maka tulisannya akan sukses. Tapi jika tidak, ada perlu peningkatan lagi. Nilai KKM 75. Nah, nilai KKM kalian 75. Ketika kalian tidak sampai 75, maka akan langsung tertampil adalah perlu peningkatan lagi. Tapi ketika itu di atas 75, maka dinyatakan sukses. Nah, format sel yang efektif. Gunakan format sel untuk memastikan data mudah dibaca dan dipahami. Atur format mata uang, persentase, tanggal, atau gunakan formatan bersyarat untuk menyoroti nilai-nilai penting. Nah, coba kita buka Excel-nya. Sudah semua buka Excel-nya? Nah, yang saya bilang tadi, tampilan awal yang akan kalian dapat adalah lembar kosong putih. Cuman ada garis-garis. Sama seperti Word tadi, kalau Word tadi kan kertas. Sedangkan di sini adalah tabel. Nah, coba kalian isi data di bagian A itu 1 sampai 5. 1 sampai ke bawah tuh 5. Sudah? Sudah? Lalu kalian ke bagian sini, klik aja di bagian B. Kalian klik bagian B situ. Menurut kalian 1 sampai 5 ini kalau ditotalin berapa? 1 sampai 5 ditotalin semua ini berapa? Berapa? 10? Berapa? 15. Nah, 15. Kita lihat, betul nggak hasilnya sama-sama? Rumusnya itu, kalian ketik sama dengan, terus tulis sum. Itu bebas, sumnya huruf gede atau kecil. Kalau sudah muncul ada tulisan sum, kalian klik 2 kali. Ada tanda kurungnya? Nah, kalian tarik data kalian yang ini, yang A, semua sampai 5. Terus kalian tutup kurung. Tutup kurung. Lalu kalian enter. Hasilnya jadi berapa? Sama dengan perhitungan kalian? Jangan lupa tutup kurungnya ya. Sama dengan sum. Nah, itu kamu klik 2 kali yang paling atas. Nah, terus tarik datamu. Nah, tutup kurung. Text enter. Jadi 0. Isi ya. Ini ada petiknya semua, dihapusin dulu petiknya. Sumber rumah kan? Sudah semua? Dapat hasil 15? Nah, kalau kalian nyampe ngetik nih, buat sum itu ada rumusnya langsung. Nih, di sebelah sini atas. Yang atas ada auto sum. Ada lihat auto sum? Terus kalian klik sum. Kalian klik yang bagian logo panah bawah ini, kalian klik. Baru ada muncul sum. Nah, kalian blok lagi data kalian. Lalu kalian enter.
Gimana hasilnya sama? Nah, jadi ketika kalian capek mau ngetik sum itu walaupun pendek, kalian bisa langsung pakai auto sum ini yang di atas tadi. Nah, terus kita nyari rata-rata nih. Menurut kalian berapa rata-rata 1 sampai 5? Berapa? Berapa nilai rata-rata dari 1 sampai 5? Tahu rumus rata-rata? Rumus rata-rata itu total keseluruhan dibagi total berapa data? Total keseluruhan kita ada 15 dibagi 5 data. 15 bagi 5? Nah, untuk nyari nilai rata-rata di sini, kita klik sama dengan, terus tulis average, average, average. Kalian blok lagi data kalian. Ya. Ya, sama dengan average. Yaitu ya, blok datamu 1 sampai 5. Nah, kita kurung. Ya. Sudah keluar hasilnya? Hasilnya berapa? 3. Sama dengan perhitungan tadi? Nah, sama dengan sum tadi, average itu juga ada rumus cepatnya. Kalian bisa klik di auto sum tadi. Di sini ada tulisan average. Ada tulisan average. Nah, kalian blok lagi data kalian 1 sampai 5. Kamu ngapain zoom lagi? Sudah? Ada yang belum? Sudah? Yang itu tadi, yang yaitu sebelahnya ya, average, yaitu blok yang 1 sampai 5-nya kamu blok ya. Dah, enter. Sudah? Nah, kalau kita misalnya punya banyak data nih, lebih dari 5, datanya lebih dari 100. Untuk kita nentuin datanya itu tak beraturan, kita bisa nyari di sini menggunakan ini. Kalian klik lagi di sini. Ada tulisan min. Data terkecil yang 1 sampai 5 ini ada berapa? Apa data terkecilnya? 1. Kalian klik min. Terus blok angka data kalian. Baru kalian enter. Hasilnya berapa? 1. Nah, min ini kalian bisa paling sering digunakan ketika data kalian itu banyak. Sudah? Sudah? Min? Ya, blok yang sebelahnya. Ya. Sudah? Nah, nilai tertingginya berapa dari sini? 5. Kalau kita mau lihat nilai tertingginya, kita bisa pilih lagi. Di sini klik lagi yang max. Ya, blok lagi datanya 1 sampai 5. Baru enter.
Hasilnya jadi 5. Yang ini tadi, yang autosum, yang max. Lalu blok data kalian lagi 1 sampai 5. Sudah? Sebentar ya, Ajan. Kan Jano. Oke, semuanya kita lanjut. Nah, ini kalau kita mau menambahkan data di sini, kalian bisa blok ini coba.
sampai 5 kalian blok. Kalau kalian mau menambahkan data itu masih berurutan, di pojok sini bakal berubah jadi seperti ini plus hitam. Kalian tarik ke bawah. Jadi kalian nggak perlu ngetik satu-satu lagi. Bisa? Nah, ini di sini kan ada logo-logo warna hijau kan di pojok kirinya. Ini menandakan kalau tulisan ini ada rumusnya. Kenapa dia ada di atas sini ada kayak petik-petik hijau? Itu dia karena kita tadi pakai rumus. Nah, dari 1 sampai 10 ini kalau kita mau buat dia dari 10 ke 1, kalian blok lagi data kalian. Nah, terus pilih di bagian ini. Sort and filter. Sudah sort and filter, kalian buat dari Z ke A yang kedua. Sudah? Z ke A. Oke, Z. Apa aja yang berubah di situ? Terbalik. Data yang di sampingnya berubah enggak? Ke bawah juga kan? Karena dia mengikuti rumus yang dia ngambil. Tadi dia kan ngambilnya datanya rumusnya di 1 sampai 5. Jadi ketika kalian ubah dia sortir juga, tadi kan ada perintahnya di situ. Kalian mau tetap rumusnya itu ada tetap di situ atau berubah? Kalian kebanyakan milihnya berubah yang bagian atas, kan? Nah, makanya dia mengikut ke bawah juga. Ngikutin angkanya. Sama, semisal data kalian mau ngurutnya tadi dari 1 lagi kembali. Kalian bisa pilih ini, lalu kembali ke ini yang di atas. Oh iya, balik. Ya. Balik lagi sort and filter. Sudah kembali jadi 1 sampai 10 lagi? Sudah semua? Sudah? Nah, sort and filter ini tadi digunakan ketika kalian punya data tak berurutan. Jadi kalian bisa pakai sortir dia, mau kalian berurutan dari angka awal atau huruf awal A, atau angka 1 ke angka akhir Z atau 100 atau berapapun itu angka tertingginya. Begitu juga sebaliknya, ketika kalian maunya datanya dari yang paling bawah ke atas, kalian bisa pakai yang Z ke A. Jadi dia mulai datanya dari huruf Z ke A. Begitu juga data tertingginya dari 10 ke 1. Nah, di sini kan warnanya kan cuma hitam putih nih. Untuk kalian bisa menandakan, kalau kalian punya data banyak, kalian bisa menandakannya dengan seperti ini. Kalian blok data kalian, terus diwarnain yang ini. Ada gambar cat tumpah di atas. Nah, kalian klik aja itu. Nih. Sudah? Kalian bisa ubah-ubah warnanya. Mana sudah? Nah, ketika kalian ngasih warna, garis-garis di tabelnya itu enggak kelihatan, ya kan? Nah, supaya dia kelihatan, kalian pilih yang ini. Yang ini bagian tabel sebelahnya, yang sebelahnya ngasih warna. Ada kan bentuk kotak? Nah, kalian pilih di all border. Sudah ada kembali garisnya? Ya, ada. Sudah? Nah, ini saya mau, kalau kalian tahu nggak cara gabungin antara kolom B ini ke C? Gimana? Kita apain?
Nggak ada yang tahu. Nah, kalian blok ini 2. B sama C-nya kalian blok. B sama C kalian blok. Terus sama kayak tadi di Word, di sini ada juga merge and center. Kalian pilih nih yang merge cell. Sama kayak Word tadi. Nah, itu menggabungkan 2 kolom. Oh iya, sudah. Sudah. Ya. Nah, itu. Jadi antara perbedaan Word dan Excel itu nggak beda jauh. Fitur-fitur yang ada di Word kebanyakan juga ada di Excel. Cuman bedanya Excel ini paling sering digunakan untuk sebuah data, angka. Sedangkan Word digunakan untuk sebuah kalimat-kalimat, tugas-tugas dokumen. Seperti itu. Sudah gabung kan? Nah, di sini kalian bisa ngubah formatnya ini. Yang awalnya ini nih angka 1 kalian bisa ubah formatnya nih. Nih di bagian general sini kalian ubah. Iya. Terus ubah ke number. 1,00. Berubah jadi 1,00. Ya. Misi permisi. Ya. Tuh, bergeser bawahnya. Ya. Oke. Oh, kamu bloknya kejauhan. Bloknya dari yang B sama C-nya aja. Ya. Nah. Sudah. Nah, coba angka satunya kamu klik. Nah. Satunya. Ya, terus ini generalnya kamu ubah. Ya. Ke number. Ya itu. Nggak berubah kan? Nggak sama-sama yang di depan kan? Nggak ada komanya kan? Ini ada. Nah, beda kan? Punyamu kan? Ayo. Nah, nanti saya jelasin. Sudah. Itu sudah bisa. Nah, teman kalian tuh ada yang dapat dia cuma 1. Kenapa? Karena di sini kalian klik kanan ke format cell. Sudah? Kalian pilih number. Nah, di bagian desimal ini. Di bagian desimal ini kalian isi 2. Isi 2. Sini. Yang di sininya kamu klik. Nih ke kanan. Ini kasih 2. Sama kan? Sudah? Sudah sama semua? Naikkan kedua. Itu yang tombol atasnya. Sebelahnya tadi. Yang atas ini, nah. Ini. Yang di atas. Naikkan kedua. Ya, sudah. Oke. Ini? Belum diubah ini. Sudah sama semua? Jadi 1,00. Nah, begitu juga ketika kalian mengubah dia ini jadi persentase. Nih di bagian sini tadi kalian tinggal ubah dia jadi nih persentase. Ubah dia jadi persen. Ubah dia jadi berubah jadi persentase. Itu yang di bawah-bawah lagi ya. Persentase ya itu.
Nah. Sudah? Stuck. Ini nge-lag anaknya komputernya. Ya itu yang persentase. Ya itu. Ya sama ya seperti tadi. Kalau mau diubah seperti itu, diedit lagi. Kalau tadi kan yang kita edit kan di bagian numbernya, makanya ada 0, komanya. Nah sama yang di persentase itu bisa diedit juga supaya ngilangin koma kita hapus jadi 0. Seperti ini misalnya. Nah di persentase ini dia 0. Coba kamu klik juga. Ininya. Ya. Nah di persentase semua ada 2 kan. Nah kalau kamu ubah jadi 0 dia sama hasilnya sebenarnya. Coba diubah jadi 0. Mouse-nya liar betul ini. Mouse-nya liar betul. Klik-klik dia. Kayaknya yang bikin ngelag itu. Dia langsung double klik. Oh iya. Sudah? Sudah? Nah. Kalian sudah dapat cara buat persentase, cara buat ubah dia menjadi number. Tadi kenapa berkoma? Ada yang beda kan, tadi kan ada yang di sini 100%,00, ada yang cuma 100% kan? Nah, karena dia di desimalnya, bawaan dari Excelnya ada yang desimalnya 2, ada yang 0. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke materi kita. Kalian perhatikan kembali lagi ke depan. Nah, ini kalian save sama seperti tadi Word. Gimana cara nge-save-nya? Save atau simpan. Biasanya kalau Excel itu title kayaknya, title 1. Silahkan diganti namanya. Book 1. Ganti aja jadi nama kalian. Sudah? Kalau sudah kalian keluarkan. Sudah dikeluarkan. Sudah? Kalau sudah, diperhatikan semua ke depan kembali. Data itu sudah kesimpan di dokumen, di tempat kalian menyimpannya. Ya, ternyata sudah sampai di akhir nih. Sudah sampai kesimpulan nih. Nah, di sini ada sebuah kesimpulan. Kenapa Word dan Excel ini kita harus kuasain? Jadi ini adalah sebuah investasi penting untuk produktivitas kerja dan studi Anda. Kemampuan ini akan membuka banyak peluang dan melaksanakan tugas sehari-hari. Praktik rutin adalah kunci, mulailah dengan membuat dokumen dan data sederhana, lalu tingkatkan kompleksitasnya seiring waktu. Eksplorasi fitur lanjutan seperti setelah Anda merasa nyaman dengan dasar-dasarnya. Excel khususnya memiliki banyak fungsi yang dapat meningkatkan efisiensi kerja Anda secara drastis. Kita mulai dengan gunakan Word, Microsoft Word 365 online untuk akses mudah, gratis, dan kemampuan kolaborasi. Ini adalah cara yang bagus untuk terus berlatih dan tetap terhubung. Jadi, kenapa kita harus bisa menguasai Excel? Kenapa kita harus bisa menguasai Word walaupun semua dasar? Karena ini adalah salah satu investasi penting di kalian. Tidak hanya nanti buat di PKL kalian, tapi di dunia luar, kalian nanti kerja, apalagi kalau di perusahaan-perusahaan, Word dan Excel kalian tidak nguasain, kalian bakal tidak diterima di perusahaan itu. Karena dasar dari Word aja kalian tidak bisa, gimana kalian mengerjain sesuatu. Walaupun kalian sebagai manajer, kalian pasti harus bisa juga nguasain Word dan Excel. Kalau kalian tidak bisa nguasain, kalian bakal dibodoh-bodohin sama bawahan kalian sendiri. Seperti itu. Nah, mungkin untuk pelatihan kita kali ini sudah sampai sini. Saya
selaku pemateri, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perlakuan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian materi yang luar biasa pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kalian di masa depan nanti. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya mau tes ombak dulu. Masih ingat jargonnya tadi ya? Masih. Oke, kita coba lagi ya. Micro first. Klik, klik, Oke, masih semangat ternyata, alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi penyerahan sertifikat untuk pemateri kepada Ketua Kelompok KKN PLP 140, kami persilahkan. Baik, agenda selanjutnya adalah penyampaian kesan dan pesan oleh kalian peserta. Silahkan yang mau volunteer, satu laki-laki dan satu perempuan untuk menyampaikan kesan dan pesan acara kita pada hari ini. Silakan. 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 Kita sepil kah? Sepil? Kita sepil. Yang mau volunteer, yang mau maju dapat reward. Satu cowok, satu cewek. Mau? Ya, silakan. Maju, maju. Maju, maju. Ya. Ya. Silakan sampaikan kesannya dulu deh. Kesannya untuk hari ini dalam pembelajaran Microsoft Word sama Excel, saya dapat banyak pengalaman karena saya sering banget bikin dokumen gitu kan. Tapi dengan cara manual yang ngebuat saya nyelesainnya tuh lama. Dan akhirnya di sini saya bisa belajar kalau ada cara mudahnya atau cara gampangnya agar dokumen atau suatu Excel atau Word itu bisa diselesaikan dengan cepat. Karena kan kadang banyak yang kayak minta deadline-nya tuh esok hari, yang kadang itu tuh tugasnya tuh memang nggak meletak gitu loh Kak. Jadi memang harus diselesaikan secepat mungkin. Dan akhirnya saya di sini bisa belajar untuk bisa bikin Microsoft Word sama Excel itu lebih cepat dan mudah. Oke, untuk pesannya? Pesannya mungkin kadang tuh kan setiap Word sama Excel tuh berbeda-beda ya. Kayak misal Word yang tahun 2020 sama tahun 2014 itu kan pasti beda. Pesannya mungkin lebih ke bertanya sih Kak. Soalnya tuh kadang saya kalau misalnya ngeprint di fotokopian, kalau di laptop saya tuh kan sudah tersusun rapi. Tapi kadang kalau sudah di print di fotokopian itu dia jadi terhambur lagi. Nah itu tuh gimana dong Kak? Caranya biar dia nggak terhambur lagi pas ngeprint di fotokopi gitu. Oke, ini bagaimana? Ini pertanyaan. Ya, boleh silakan. Mungkin untuk jawabannya sendiri, ketika kalian mau ngeprint, itu lebih baik jangan berbentuk dokumen Word lagi, tapi sudah diubah ke PDF. Karena ya seperti yang tadi disampaikan, kalau Word itu beda-beda. Entah kalian pakai sudah Word terbaru, tapi tempat kalian ngeprint itu Word-nya masih yang lama. Jadi lebih baik untuk mengantisipasi itu, kalian langsung ubah ke PDF tadi.
di Word kita semuanya ini walaupun di Word apapun sudah itu ada sudah penyimpanan PDF-nya. Jadi untuk dia supaya nggak berhamburan lagi diubah langsung ke PDF seperti itu. Terima kasih Kak. Iya. Ya, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan dulu. Langsung kasih. Oke, duduk dulu, simpan dulu. Satu lagi yang laki-laki, silakan. Iya, silakan ayo maju. Nggak ada panggungnya. Nggak ada panggungnya. Ayo maju ke depan, silakan. Ayo silakan yang laki-laki terakhir sebelum kita pulang. Oke. Ya, silakan sampaikan kesannya dulu. Yes. Oke. Jadi sebelumnya kalau kesan dari saya itu tuh sebelumnya saya ini kurang tahu kayak apa ya, rumus-rumus simpel dari Excel sama Microsoft Word ini. Cuman di agenda kali ini saya tuh bisa mengetahuinya dan itu juga mudah dipahami sama pembawa acara sendiri, itu asik dan menyenangkan. Jadi saya bisa gampang memahaminya. Pesannya? Kalau pesan saya itu makasih banyak buat kakak-kakak semua sudah ini mengundang kelas kami untuk menghadiri kegiatan ini dan memberikan ilmu-ilmu mengenai Excel dan Word. Ya, silakan. Tadi satu lagi. Oke, terima kasih, boleh kembali ke tempat. Terima kasih banyak. Ya, oke. Ya, itu tadi ya kesan dan pesan yang sudah teman kalian sampaikan itu kami anggap mewakili kalian semua yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita ke sesi dokumentasi. Mungkin bisa diarahkan kita bagaimana? Oh, duduk aja, terus? Yes, pematerinya di mana? Di tengah? Saya di mana ini? Sisi lagi Pak. Kayaknya yang di sini. Yang sini. Oke. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, yang sama. 1. Oke, Kak. Oh, udah. 1, 2, 3. PM3 gimana? Oh, ini. 1, 2, 3. Oke.
hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dari kelas 11 PM3 yang telah menghadiri acara kita pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.